Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Sapaan rohani hari ini membahas tema tentang Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim, seperti yang ditulis dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Apa maksudnya Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim? Bapak Ibu, Gilgal adalah tempat yang melambangkan tentang penyertaan Tuhan. Ketika Israel menyeberang sungai Yordan, tempat yang pertama mereka berkemah adalah Gilgal. Tempat itu juga didirikan 12 tiang atau tugu peringatan tentang penyertaan Tuhan yang dibangun oleh Israel, mengajarkan pada generasi berikutnya tentang penyertaan Tuhan. Di Gilgal itulah dibangun kemah-kemah besar menjadi markas besar bangsa Israel untuk berperang, untuk merembut tanah Kanaan. Sehingga Gilgal adalah tempat penyertaan Tuhan. Gilgal adalah tempat orang Israel menyerahkan dirinya untuk mengikuti Tuhan dengan cara mereka disunat. Dengan demikian, Gilgal adalah tempat penyertaan Tuhan. Gilgal adalah tempat mereka mengungkapkan dan menyerahkan diri untuk mengikut Tuhan sepenuh-penuhnya sebagai umat Tuhan. Sekarang Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim. Bokim adalah tempat air mata. Karena Tuhan menegur keras bangsa Israel, mereka tidak berjalan menurut perintah Tuhan. Bokim merupakan tempat air mata karena mereka mendapat amarah dan teguran keras dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam masa pandemik ini, firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang supaya kita sabar, supaya kita tetap teguh, supaya kita sungguh-sungguh punya pengharapan. Tetapi di dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengingatkan, jangan sampai Tuhan meninggalkan dan pergi dari Gilgal ke Bokim. Bapak Ibu, apa maksud pesan firman Tuhan ini? Maksudnya adalah, biarlah kita selalu mengingat dan selalu menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu harus disertai dengan komitmen. Kita tidak berpaling dari Tuhan. Penyertaan Tuhan itu harus kita respon dengan kita bersandar, mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan, berpaling kepada kekuatan diri sendiri, berpaling kepada kekuatan manusia, berpaling kepada hikmat manusia, berpaling kepada teknologi, berpaling kepada kekuatan uang. Biarlah kita tetap mengarahkan hati kita, sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Kita mendengar perintahnya, kita mengikuti perintahnya, dan kita pun mengikuti Dia dengan segenap hati. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya Tuhan yang menyertai dengan kasih-Nya, tetapi Tuhan itu juga Tuhan yang adil dan benar. Dia akan marah, Dia akan menegur, Dia akan menghukum orang yang tidak berjalan di dalam firman-Nya. Amin.